It's like, you know, when you want to watch a movie, something new, you're always like, yeah, but you know that movie, so I kind of want to watch that because I know it's good. So I usually end up watching the same. Schumacher adalah salah satu pembalap yang menurut gue harusnya tuh berada di F1 sekarang. Dan mengingat dia enggak, ya gue masih bingung. Karena selama ini gue ngerasa kita belum melihat the real Mick Schumacher. Masih ada spark-spark yang belum bisa ditujukan ke kita selama 2 musimnya di F1. Karena emang gak diberi waktu lebih. Nah, gue sendiri emang mempunyai opini sendiri mengenai Doi dan mengapa kalau dia itu masih sangat amat layak buat F1. Oke, untuk video kali ini kembali dengan video jujur-jujuran dan pembalap hari ini ialah Mick Schumacher. Ya walaupun kalian mungkin bakal berpikir, alah orang dia hobi nge-crash aja layak dipertahankan. Ya kalau gitu apa kabar dengan pembalap kayak ini yang belakang ini hobi nge-crash juga ya kan? Maksud gue ya setiap pembalap pasti adalah fase dimana mereka bakal crash terus menerus, buang-buang duit tim dan merugikan diri dan timnya. Tapi ya salah juga kalau lu nggak mau ngebiarin dia berkembang. Anda tahu Helmut Marko nggak bang? Nah, kata proses atau perkembangan tuh nggak ada di kamus dia bang. Lah, iya juga ya. Ya, sebenarnya gimana ya? Kalau kita ngelihat 2 musim Mick di F1, emang lebih banyak nggak jelasnya daripada indahnya. Tapi ya tetap beberapa faktor kenapa hal itu terjadi. Salah satunya ya timnya. Di 2021 ya kita semua tahu betapa ambiarnya Hasad itu. Mereka save budget buat mobil regulasi baru dan akibatnya mereka nggak bawa update sepanjang musim 2021 itu. Jadi ya asik aja di belakang sepanjang 2021. Ya pastinya lu nggak bakal kemana-mana kalau cuma balapan di belakang dan melawan rekan tim lu doang. Dan yang ngomong soal rekan timnya, ya Nikita Mazepin, the dan sebenarnya cukup penting juga untuk memiliki rekan tim yang strong apalagi di musim rookie lu. Karena lu bakal belajar banyak dari dia dan sering berjalannya musim lu tuh bisa berproses gitu. Cuman ini sama-sama rookie, mana rekan tim yang suka bikin onar dan hobi main fidget spinner juga, ya susah. Jadi sepanjang 2021, ya Mick lebih ke naikin jam terbang aja. Dan basically kalau kita main Steam, ya kita cuma nyalain gamenya aja, tapi kita nggak main gamenya. Jadi game hoursnya ya naik, skillnya enggak. Jadi ya 2021, musim rookie yang baik untuk dilupakan sebenarnya. Dan sayang aja dia dapat tim ampas kayak gini untuk musim rookie-nya. Anda tidak sendiri. Gak kaget lagi lah, Mick benar-benar dominasi rekan timnya baik di qualifying ataupun race. Walaupun ada juga saatnya dimana Nikita tuh lebih kenceng, tapi mostly si Mick ya. Dan Mick tuh kadang juga crash mulu ya, jadi itu yang harus dikurangin. Nah, di 2022 dengan mobil regulasi baru dan rekan tim baru yang lebih berpengalaman yaitu K-Mag. Nah, kalau misal 2021 kayak gini kan lebih enak ya. Cuman ya udahlah ya, syukuri aja apa yang ada. Di 2022 ini emang tekanannya lebih besar karena mobil khas di awal tahun tuh bisa bersaing untuk points finish dan rekan timnya jauh lebih mendingan dari yang sebelumnya. Nah, apesnya nih orang, Mick ini kan emang terkenal sebagai pembalap yang butuh adaptasi lama kalau soal terjun ke ajang balapan baru atau bisa dibilang sekarang lebih ke regulasi baru. Dan hasil ini terkenal dengan bagus di awal, tapi kalau udah bawa upgrade malah menurun. Nah, kalau misal Mick masih belum bisa adaptasi dengan mobil barunya di awal musim, dan mobilnya cuma kencang di awal musim, kan agak gimana gitu ya, karena di akhir nanti, dimana dia udah adaptasi sama mobilnya, tapi mobilnya malah makin ngaco, dan itu sayangnya yang terjadi kemarin di 2022. Menurut gue Mick ya, jujur-jujuran aja, kacau di awal 2022. Banyak crash dan lain-lain, nyetak poin susah, tapi untungnya sempat membuktikan skill dan talentanya di British dan Austrian Grand Prix. Setelah 2 balapan itu sebenarnya Mick bisa dibilang setara sama K-Mag atau mungkin lebih unggul dikit doang tapi. Cuman ya di saat K-Mag unggul, dia dapat poin. Di saat Mick unggul, ya antara no pace, strateginya ngaco, atau crash, mau itu karena ulah sendiri atau karena orang lain. Akhirnya performa di 2022 gak cukup untuk membuatnya bertahan di Haas dan dia pun harus minggir semusim dari F1 dan nyatanya juga musim ini juga dia harus menyinggir lagi. Sebenarnya ada sedih tapi lega juga sih ya. Sedih karena Doi gak dapat seat untuk 2023 tapi lega karena ya nih orang berada di timnya salah. Terbukti juga kan Haas malah finish juru kunci lagi musim lalu. Nah saat yang tepat untuk nyetel video itu lagi karena kita lagi bahas ini. Ya están aquí. Miren, bañador. Las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas
y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Aduh, udah gitu Gunther Steiner juga udah resmi keluar dari tim dan Haas juga dikabarkan mulai bingung dan sedikit kehilangan arah dalam menghadapi 2024 ini. Miskin! Ini bajunya pasti yang kemarin nih. Miskin! Miskin Sandra! Nah kan, apakah udah tanda-tanda harus jual tim dan dibeli Andretti kayak ini? Lega juga dia keluar dari Haas dan masuk ke Mercedes sebagai reserve driver mereka. Ya lumayan lah ya, walaupun gak balapan di F1, dia bisa belajar banyak dari Lewis dan George. Tapi yang sangat gue sayangkan, kenapa nih orang gak ada balapan di ajang lain 2023? Kayak World Endurance Championship, kayak IndyCar atau Formula E bahkan. Karena gini, lu gak balapan di F1, jadi gimana lu mau narik perhatian tim lain jika lu gak balapan di ajang lain? Karena di sini tim-tim tuh gak tahu dulu sebenarnya emang kenceng dan layak gak untuk bisa direkrut. Kalau cuma modal test drive mobil Mercedes atau McLaren, ya susah tim lain modal rekrut atau bahkan memperhatiin lu gitu. Yah, abang ini lupa apa sama abang Australia satu ini. Yang modal sekali tes doang langsung naik ke AlphaTauri. Ya juga ya. Ya tapi hal kayak gitu gak dateng lah ya buat semua orang. Dan emang situasinya aja beda. AlphaTauri lagi butuh pembalap untuk gantiin Nick. Dan Red Bull juga mau lihat performa Danny Ric untuk dipantau apakah dia bisa gantiin Checo atau enggak nantinya. Kalau Mick, Mercedes kan masih aman aja sama driver lineup mereka. Dan tim-tim lain tuh nggak ada masalah sebesar AlphaTauri mengenai driver lineup mereka di musim itu. Ya sampai-sampai mereka harus mengganti di pertengahan musim. Ya untungnya Mick di 2024 bakal balapan sama Alpine di World Endurance Championship. Jadi semoga aja dia sukses di sana dan tim-tim lain bisa merhatiin perkembangan dia dan mempertimbangkannya untuk seat di tim mereka nantinya. Inilah kesempatan Mick untuk bersinar, karena ini adalah kesempatan dia untuk bisa balik ke F1. Jujur aja, gue rasa Mick itu emang masuk ke F1 di waktu dan tim yang salah. Seandainya dia masuk di 2022 mungkin, dia nggak perlu naik mobil ampas kayak VF21 itu di musim rookie-nya, dan hasil dia bisa lebih berkembang. Dan seandainya dia nggak masuk ke Haas, yang dimana tuh tim memang nggak ramah buat rookie. Coba kalau dia masuk ke tim kayak Alfa Romeo contohnya, mungkin karirnya di F1 bakal lebih mendingan lah ya. Karena jujur, gue tuh berharap Mick masuk ke Alfa Romeo pas 2021 kemarin, cuman ya sayang aja emang nasibnya malah di Haas. Itulah kenapa gue ngerasa kalau Mick tuh sebenarnya nggak dikasih kesempatan lebih untuk berkembang, dan belum menunjukkan sisi bagusnya. Apalagi kita udah sering lihat pembalap underperform, terkick, nggak dapet seat, terus balik lagi ke F1, tampil bagus. Apakah gue yakin Mick bisa kayak gitu? Oh, bisa banget, cuman ya faktor luck harus main di sini. Apalagi mengingat masih banyak kursi yang kosong tahun 2025, kalau misalnya dia bisa tampil bagus di World Endurance Championship bersama Alpine, lalu ada tim yang tertarik untuk merekrut dia, mungkin kita bisa aja lihat dia kembali menduduki mobil F1. Karena jujur, gue mau dia sukses di F1 sebenarnya. Karena gue udah pernah bilang, gue gak mau seorang pembalap masuk ke F1 karena nama bapaknya lah, duit bapaknya lah, atau apapun itulah ya. Gue yakin Mick ini punya talenta, walaupun emang gak sebesar bapaknya. Lagi pula dia juga merupakan juara F2 dan F3 European Championship, dan itu menunjukkan kalau emang nih orang talentanya bukan main-main. Oh ya, mungkin ini gambaran Mick ketika tahu Haas beneran finish terakhir di klasemen dan Gunther Steiner dipecat. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Tulis komentar kalian kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Udah lah ya, gue udah capek. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh... That's it. Ta-da!